Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten Islami Po Anggi. Ya benar, jika kalian masuk ya dan membaca di awal thumbnail Po Anggi, di situ ada indahnya banget ya, indah sekali pemandangan ya yang miris berbalik. Pemandangan di belakangnya reruntuhan, tetapi ada seorang ibu dan seorang ibu lagi beserta anaknya masing-masing itu sering bercengkrama. Kenapa Po Anggi bilang hamba malu kepada saudara muslimahku di Palestina? Biar teman-teman ya, ini Po Anggi sendiri ya, kadang dalam kita diposisikan sebagai istri, sebagai ibu, kadang rasanya suka, ya Allah gini amat ya, hari ini tersettle ngurus suami ya, besok kayaknya kok ada yang kurang ngurus anak, atau sebaliknya teman-teman ya. Memang benar ya, wanita pun manusia biasa, Allah kodratikan ya, pasti ada salahnya, pasti ada hilafnya, dan tidak mungkin ada yang sempurna selain Allah Azza wa Jalla. Tetapi teman-teman, kita bisa melihat dengan mata kepala kita melalui media-media yang tersebar luas, gimana wanita-wanita tangguh idaman surga ada di muka bumi ya. Dari sepersekian kecil kita lihat wanita-wanita muslimah di Palestina, yang seorang gadis yang masih anak kecil, yang sudah menjadi ibu, bahkan sudah menjadi nenek ya, gimana dalam ketakutan mereka menghadapi Zionis, mereka tetap menjalankan perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang nenek, tanpa memperdulikan keselamatan mereka sendiri ya. Kita melihat ada yang memasak roti, di sebelahnya roket dar. Bayangkan jika kita sandingkan dengan kita sendiri. Kadang suami minta, "Po, ya kan, bikinin kopi." Ini kaki rasanya angkanya berat banget ini. Tapi kalau kita dapat updatean gajian YouTube, langsung jengkat bangkit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu Po Anggi ya. Mudah-mudahan sih teman-teman di sini nggak ada yang kayak begitu. Mak, apaan? Ya kan? Minta makan apa? Ya kan? Ntar dulu lah, nanggung nih. Ya, serial Koreanya baru episode 500. Lu tungguin dulu sampai episode 1000. Ya Allah mama, udah nonton dari 3 jam. Gak kelar-kelar itu depan laptop. Bayangkan dengan ibu-ibu di Palestina ya teman-teman ya. Mereka mengantri ya, agar anaknya mendapatkan sebotol minuman ya, dan sepiring nasi ya. Betapa malunya diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dapat surga bagian mana ini Po Anggi teman-teman, jika disandingkan dengan saudara-saudariku muslimah di Palestina, saudara-saudariku yang sedang berjihad di jalan Allah? Sepertinya hamba ini tidak pantas dan tidak layak menghuni surga. Kenapa saya berani bilang begitu teman-teman? Karena memang saya paham tentang kualitas kita. Saya paham tentang kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa teman-teman? Jalan tersingkat kita meraih ridhonya Allah. Yuk teman-teman, mumpung nafas masih nyangkut di tenggorokan, masih Allah ridhoi kita untuk hidup di muka bumi ini, lakukan peran kita tanpa mengeluh. Jika kita lelah pasti capek, iya, kurang pasti juga. Kita ingat jangan sampai nanti kita di yaumil akhir menengadahkan kepala kita di hadapan Allah, kita gak bisa ngomong apa-apa. Ditanya peran kita sebagai ibu gagal, ditanya peran kita sebagai anak perempuan gak
lolos di mata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita pertanggungjawabkan? Bagaimana ruh kita menghadapi yaumil mizan? Timbangan yang ditimbang di hadapan para malaikat, teman-teman, tidak akan sekurang sebesar biji zarah sedikit pun. Tidak akan salah catatan malaikat untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, teman-teman, ya, saya belajar untuk benar-benar menghargai bahwa setiap kehidupan adalah proses. Setiap kehidupan adalah akhir sebenarnya, ya. Akhir nantinya itu di akhirat, teman-teman. Kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak mampu nanti lagi, ya, kita untuk mengelak satupun dari apa-apa yang kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa nolong kita sama sekali. Ya. Padahal sudah jelas dari surat Ar-Rum bahwa pintu-pintu surga itu terbuka buat wanita-wanita salehah. Ya. Bayangkan dari rahim kita nanti insya Allah keluar, ya, keturunan yang soleh-solehah, itu bisa menghantarkan kita ke surga. Dari kalimat-kalimat baik kita, ya, kepada sesama, itu bisa menghantarkan kita ke surga. Jangan kita mempersempit langkah kita menuju surganya Allah. Jangan kita mudah dan mempermudahkan langkah kita melangkahkan ke neraka yang jelas-jelas kayu bakarnya adalah manusia dengan bara api menyala-menyala. Atas perintah Allah semakin memerah. Karena apa, teman-teman? Karena dosanya kita semua, termasuk dosanya Puanggi. Nauzubillah min dzalik. Jadikan anak itu penghantar kita ke surga. Boleh, teman-teman, mengeluh boleh di hadapan Allah. Allah sediakan kita sholat 5 waktu. Di situ kita ngeluh, curhat sama beliau. Insya Allah nggak bocor kalau curhat sama Allah. Nggak bakal didengar, nggak bakal ditinggal. Tersedia 1x24 jam tanpa minta imbalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang perlu Allah? Kita atau Allah Subhanahu wa taala? Tanpa perlu kita sholat, tanpa perlu kita apapun, Allah tetap qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri. Tapi apa, kita tanpa Allah kayak lagu aku tanpamu butiran debu, nggak ada apa-apanya, teman-teman, ya, nggak ada apa-apanya. Ya Allah, ya Rabb, ya. Jika hari ini hamba masih bisa saja berbuat kebaikan di dunia atas izinmu, hamba malu, ya Allah. Hamba malu kepada saudara-saudari muslimahku di Palestina. Izinkan kami memperbaiki diri agar kami layak, ya Allah, di hadapanmu. Bukan hanya di hadapan sesama kami, tetapi di hadapanmu, ya Rabb, Allah Azza wa Jalla. Karena, teman-teman, sebenarnya, ya, yang kita butuhkan adalah satu, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Karena kita sudah berbicara tentang Allah, insya Allah indah semuanya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.